Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah walikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rombongan haji apa ya? Nggih. Waduh, sedaya ini haji sedaya ini. Alhamdulillah bisa ketemu ya dengan saya. Saya ini adiknya Kiai Haji Mustaqim. Adiknya ya. Jadi yang tunggal bapak, tunggal ibu cuman satu dengan Haji Mustaqim dua. Jadi Haji Mustaqim dengan saya aja. Ya. Yang lainnya itu ada 4 saudara lain ibu. Jadi yang satu bapak, satu ibu, cuma 2. Nah, sekarang yang satu nggak ada, tinggal 1. Nggak disangka-sangka, ya? Tinggal 1. Nah, waktu 2 tahun yang lalu anak saya, ya, Suhadi, Haji Suhadi, yang sudah hidup meninggal juga, punya anak juga, ya. Haji Suhadi, ya. Yang bantu ngajar di sini dan bantu ngajar di Pakis. Punya anak 3. Alhamdulillah anaknya itu sekarang di pesantren semua 3-tiganya. Karena waktu itu anak saya itu Suhadi membantu ngajar di pesantren Pakis. Akhirnya begitu Haji Suhadi meninggal, anaknya diambil semua di pondok pesantren Pakis. Itu ceritanya. Setelah itu nggak lama kemudian, nggak berapa, kira-kira 3 bulanan, ibunya meninggal. Jadi istri saya meninggal. Jadi saya ini masih lagi bujangan. Bujangan karena sudah tua, jadi nggak laku-laku. Sudah hampir 2 tahun nggak laku-laku. Kenapa? Sudah tua. Sudah umurnya 74. Ya, 74. Dulunya saya membantu ngajar di sini waktu tahun 60-an itu 65 dah. Saya bantu ngajar di sini. Terus bantu ngajar di Mandem. Itu tahun 68. Nah, setelah itu saya ngajar di Jakarta. Sebab apa? Sebab petunjuk dari kiai saya, yaitu Kiai Samsuri Baiduri. Saya dikasih alamat, kamu datang ke sana ke Mampang Perapatan oleh Kiai Samsuri. Akhirnya saya berangkat ke Mampang Perapatan,
Nah, setelah itu kamu tanya dah, setelah itu turun di Mama berapa, tanya 100 meter, tanya Haji Ahmad. Padahal saya belum pernah tahu Jakarta kayak apa gitu ya. Tapi waktu itu karena saya itu menugaskan saya untuk pergi ke sana, malam. Tapi saya berangkat sana itu antara dari situ turun 100 meter tanya benar rumahnya Pak. Akhirnya saya di situ masuk ke rumahnya. Gak lama kemudian ada tamu dari Al-Hikmah namanya. Dan tanya, saudara kesini mau ngapain? Saya kesini mau cari kerjaan. Lalu saya ditugaskan oleh Kiai itu suruh ke sana. Nah, setelah itu kamu bisa nggak ngajar di Al-Hikmah baru dibuka? Insya Allah ada bisa, saya bilang gitu. Kemudian hari berikutnya dari Al-Hikmah datang ngajak saya ke sana ke Al-Hikmah, ngajar sampai sekarang sudah 50 tahun ngajar di sini. 50 tahun di Al-Hikmah, Pela, Mampang, Jakarta Selatan, Gang Manggis, Jalan Bangka 8. Jadi ibu-ibu kalau mau kalau ke Jakarta tolong mampir ke rumah saya, ya. Mampir ke rumah saya, ya. Apalagi janda, ya. Kalau di terminal mana-mana itu kan kalau penting bayar, kalau rumah saya nggak usah bayar, ya kan? Kalau di terminal di mana-mana itu kan bayar, uangnya 500 sudah ada kembalinya, dari kembalinya. Tapi kalau di rumah saya nggak boleh bayar, ya. Bebas banyak-banyaknya situ, ya. Jadi, ceritanya begitu. Dengan saya di sana cuma hanya ngajar ngaji. Ngajar ngaji yang ya pas-pasan lah ininya, honornya, ya. Apalagi kalau sekarang zaman apa namanya ini, penyakit corona, semuanya stop, ngaji udah nggak boleh kumpul antara 5 orang. 5 orang kumpul harus ada apa namanya, pakai masker dan harus ada jarak. Dan harus cuci. Jadi semuanya berhenti. Sekarang lagi istilahnya bangkrut total. Yang kerja nggak boleh kerja, yang ngaji nggak boleh ngaji. Bahkan waktu Jumatan aja nggak boleh. Nggak boleh Jumatan. Ya. Paling ada 1-2 masjid yang nekat diadain apa namanya Jumatan. Juga ya perlu, karena orang kan pengen Jumatan wajib bagi orang laki-laki. Tapi karena lagi musim corona ini, jadi biasanya kita khotib dapat amplop, nah nggak khotib lagi, nggak dapat amplop. Ngaji biasanya dapat amplop juga, nah akhirnya nggak boleh ngaji, nggak dapat amplop lagi. Biasanya tahlilan, ya, memimpin tahlilan dapat amplop, karena nggak boleh tahlilan, nggak dapat amplop lagi. Ada saya usaha apa namanya, usaha punya bajai, bajainya nggak ada yang narik. Begitu naik nggak ada yang numpang, jadi nggak dapat bayar apa namanya setoran, akhirnya nganggur. Punya juga alhamdulillah sedikit banyak punya kontrakan. Kontrakannya orangnya nggak kuat bayar, apalagi bayar kontrakan, buat makan aja nggak ada. Jadi bangkrut
apalagi orang yang nggak punya. Sedangkan orang yang tadinya miliuner nggak kuat bayar gaji karyawannya, akhirnya diistirahatkan. Jadi di Jakarta itu terutama, wah lagi susah kalau sekarang, lagi bangkrut. Alhamdulillah kalau di sini masih hebat-hebat, masih syukur rumahku, tapi kalau di sana ya begitu susah. Jadi ceritanya saya itu waktu tahun tahun 71 itu ya disuruh kiai saya di sana ke Jakarta, mengajar sampai antara setelah ajar saya 1 bulan kurang lebih ada tawaran untuk menjaga kapal laut. Ada musolanya kan kapal laut itu sudah gajinya 10 kali lipat. Ngajar ngaji cuma 100.000, tapi kalau jaga kapal laut yang ada musolanya suruh jaga di situ, gajinya 10 kali lipat, berarti 1 juta. Kebetulan kiai saya datang ke sana ke Jakarta, Kiai Samsul Bedo itu, saya mohon izin, kiai ini ada tawaran kerja. Akhirnya tidak mengizinkan, jangan. Walaupun kamu duitnya banyak, kamu gak ada ketenangan. Kenapa? 3 bulan sekali baru mendarat, 3 bulan keluarga. 6 bulan sekali baru mendarat, ketemu keluarga. Bagaimana kamu senang? Bagaimana kamu bahagia? Karena apa? Itu 3 bulan sekali baru ketemu keluarga, 6 bulan sekali baru ketemu keluarga. Ya udah, kamu ngajar aja, insya Allah berkah. Akhirnya saya berhenti. Ya berkah sampai sekarang. Waktu itu kalau ada orang mau pergi haji, dan selamatan dulu biasanya ya. Kalau itu mau pergi haji selamatan, saya tuh nangis. Karena saya tuh waktu ngajar situ, buat makan aja kurang pas-pasan. Bagaimana kita bisa pergi haji? Jadi cuma bisa langsung pergi haji. Kemampuan nggak ada. Karena ada cuma gajinya 100 perak. Jadi setiap ada orang, ada teman-teman saya, bos-bos saya di sana itu, komus-komus sekolah haji. Waktu masih kapal laut. Suaranya menggunakan bangga. Suaranya nangis, saya pengen pergi haji. Kenapa? Orang bisa wajib haji jika mampu. Sedangkan saya gajinya pas-pasan, bagaimana bisa haji? Jadi sebenarnya nangis saja. Nah, setelah itu, ya alhamdulillah, ya mungkin Allah mudah-mudahan ada orang yang maafkan saya tadi, iya. Ada orang jual tanah panduannya. Akhirnya saya cicil. Ya, sudah selesai cicilan itu, saya jual separuh buat bikin rumah, pindah tempat yang di situ. Kenapa? Di situ jalannya lika-liku, sempit lika-liku. Dikirakan kalau mati kan takut. Kalau aku nggak bisa dipotong kuburan, aku saya jual separuh supaya bisa dekat kuburan. Akhirnya sekarang beli rumah yang dekat kuburan. Jadi kalau mati gampang.
istri saya akhirnya ya dikuburin di situ aja. Di gampang. Yang separuh kalau laku untuk berhaji. Begitu rumahnya jadi, yang separuh laku. Akhirnya dia berhaji. Orang udah janji gitu ya. Akhirnya modalnya nangis dia. Modalnya nangis. Dan akhirnya laku yang separuh itu laku untuk berhaji. Orang-orang yang tadi. Begitu berhaji, ONH-nya udah tutup. Udah tutup. Saya begitu, ONH-nya tutup. Nah, kata teman saya, kalau kamu masih hidup panjang umurnya tahun depan baru bisa berhaji. Kalau kamu umurnya nggak sampai bulan depan, tahun depan gimana? Akhirnya saya nekat pergi haji pakai paspor hijau. Sedangkan saya sendirian, ya, nggak ikut rombongan, jadi nggak tahu lor itu waktu itu. Jadi saya modalnya apa? Selawat aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terusan haji itu aja. Ya, saya tetap senang. Kenapa? Doa kita dikabulkan Allah. Ya untuk berhaji. Modalnya nangis, ibunya alhamdulillah berhaji. Akhirnya berangkat. Ya sendirian, nggak tahu lor hidung, nggak tahu utara, selatan apa. Sedangkan waktu malam saya berhenti ke Jeddah, yaitu pengen mendapatkan apa namanya nikmat nikmat surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kita bersama yang ikhlas untuk menyikapi anak saya dan makom yang semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad